warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini adalah pertemuan rutin dari kelompok Bina Keluarga Balita. Namanya BKB apa, Bu? Aster. Tepuk tangan. Betul, BKB Aster itu ada di Padukuhan Kadisono, Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel. Baik, Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Dengan duduk sikap sempurna, marilah kita buka pertemuan BKB pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya perkenalan dulu Ibu nggih. Sudah kenal belum? Belum. Belum ya, Bu ya? Belum. Ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, betul, saya adalah Yoga. Nama lengkapnya Yoga Kuswantoro. Menika adalah penyuluh KB dari Kapanewon Tempel. Katugasan menika ada di Kalurahan Margorejo. Baik, Bu, biar makin panas ya Bu. Ini kan dingin-dingin, masih dingin pagi-pagi ini. Kita lakukan ice breaking dulu ya Bu yuk. Kita lakukan salam BKB, bisa? Bisa? Yuk, saya contohkan. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Tepuk tangan. Oke, kita sekarang tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Semangat Bu. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, BKKBN. Tepuk tangan. Sudah panas? Sudah anget tuh. Oke, nanti kita yang sudah menjadi tren pada sekarang ini Bu, nanti ada terkait pengasuhan balita 1000 HPK, terus ada stunting. Nah, nanti kita berbicara seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita review dulu yuk pertemuan pada bulan lalu itu membahas mengenai apa kemarin? Apa? Ini apa namanya? KKA. Ini terkait kemarin tuh kita belajar tentang pengisian kartu kembang anak itu Bu. Kartu kembang anak. Bu, KKA ini fungsinya untuk apa tuh Bu? Mengetahui perkembangan anak. Perkembangan anak itu Bu, untuk memantau gitu Bu. Gitu. Nah, ini tuh bedanya itu kalau yang kartu KKA ini beda dengan kartu KMS ini Bu. Nah, kalau di kartu KKA ini tuh ada ada kayak rangsangan gitu Bu. Ada kayak stimulasi gitu Bu. Nah, ini tuh ada kayak rangsangan atau stimulasi sesuai kelompok umur dari balita gitu. Ini tuh dimulai di bawah itu Bu. Bawah itu umur 0 bulan sampai usia belakang tuh 72 bulan. Nah, ini tuh adalah selain di buku KMS yang pink itu Bu, KIA. Nah, itu juga ada ini buat memantau tumbuh kembang anak itu adalah pakai buku atau kartu KKA, namanya kartu kembang anak itu Bu. Nah, tadi apa? Stimulasi tadi apa Bu? Rangsangan ya, rangsangan gitu Bu. Oke, di sini tuh saya ada dua misalkan orang dewasa pada umumnya nek delok barang koyo ngene iki menarik mboten? Mboten nggih. Beda kalau misalkan kita taruh misalkan dua benda ini itu misalkan di depan bayi, di depan anak gitu Bu. Kira-kira anak tertarik mboten? Tertarik gitu Bu. Nah, ini apa namanya? Ya kayak mainan warna-warni gitu Bu.
ada warna misalkan hijau, putih gini nih, kita taruh di depan apa nggih? Mata anak gitu Bu nggih. Iya. Atau dilihatkan di depan anak, mesti anak akan ada rangsangan tuh Bu nggih. Iya. Ada rangsangan. Nah, ini apa biasanya bisa menoleh gitu Bu nggih, kadang senyum gitu Bu nggih. Ada juga ini. Ini apa namanya? Linding-linding kan ya Bu ya. Linding-linding ada suara. Nah, otomatis nek anak ini dikasih kayak benda-benda gini ada suaranya gini, gitu Bu. Ada suaranya gini, pasti nanti anak itu bergerak mengikuti suara gitu ya Bu. Nah, itu adalah contoh dari singkat apa itu rangsangan atau stimulasi gitu ya Bu. Oke, stimulasi itu ada dua Bu. Apa? Stimulasi apa? Stimulasi apa benar? Halus sama kasar gitu Bu. Nah, betul. Stimulasi halus. Stimulasi halus itu kalau misalkan gini Bu. Stimulasi yang bisa dengan bantuan tuh misalkan sebagian gerakan saja gitu Bu. Tapi kalau stimulasi kasar itu kasarannya dengan semua anggota badan itu gerak, itu adalah contoh dari stimulasi kasar gini. Stimulasi itu ada tahapannya Bu. Nah, misalkan dari tahap usia paling bawah gitu mungkin Bu, misalkan dari usia 0 sampai 1 tahun gitu Bu. Stimulasinya perlu pakai gerakan yang lari-larian ngoten ku mboten. Mboten toh Bu, cukup pakai misalkan dari stimulasi permainan kayak gitu bisa gitu itu namanya stimulasi halus. Itu kasarannya seperti itu. Terus stimulasi halus itu juga bisa contoh sederhananya tuh nek misalkan bayi atau anak tuh meraba-raba kulit ibunya, terus kulit bapaknya gitu loh Bu. Nah, itu adalah contoh dari stimulasi halus seperti itu. Terus nek stimulasi kasar tuh biasanya nek usia anak tuh udah lebih dari 3 tahunan gitu nggih Bu nggih. Jadi anak tuh misalkan yang sudah mau ajaran untuk jalan, udah ada rangsangan untuk lari-lari gitu nggih Bu nggih. Contohnya gini loh Bu. Nek wong-wong biyen iki nganggo kursi plastik dienggo anak iki ajar jalan gitu mungkin selain di teta juga ada itu Bu pakai apa namanya kursi plastik gitu. Nah, itu adalah salah satu dari contoh rangsangan secara kasar gitu. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya tuh apa tuh Bu nek misalkan usia anak dikasih rangsangan, tujuannya itu buat apa? Nah, salah satu hal dari tujuan garis besarnya itu adalah biar anak itu nanti siap untuk masuk pada tahap-tahap misalkan usia 4 tahunan itu misalkan masuk PAUD gitu Bu. Jadi itu nanti anak bisa siap untuk masuk ke jenjang yang berikutnya. Misalkan rangsangan kasar itu juga misalkan anak tuh juga diajarkan misalkan cara menggunting, terus anak diajarkan cara apa ya Bu, mencoret-coret gitu gitu Bu. Menggunting tapi dengan pengawasan orang tua gitu ya Bu. Itu stimulasi kasar atau rangsangan kasar. 1000 hanya apa? Hari ya? Hari P-nya pertama kehidupan. Nah, itu dimulai dari ibu hamil, masa kehamilan sampai anak itu nanti usia 2 tahun. Ibu hamil itu kurang lebih 270 hari kita Bu, 270. Sisanya biar jadi 1000 itu ada 730. Nah, itu adalah hari yang harus kita perhatikan. Kenapa penting 1000 HPK ini? Nah, ibaratnya gini loh Bu, pertumbuhan dari otak anak itu tuh cepat nek di usia itu Bu 0 sampai 2 tahun. Makanya penting sekali bagi misalkan ibu-ibu muda yang punya anak di bawah 2 tahun itu mungkin harus diberi apa istilah digodok matang-matang dari segalanya gitu mungkin dari segi nutrisi, terus dari perkembangan dan lain-lain itu harus digodok. Soalnya nek misalnya 1000 HPK sudah telat nanti itu le ngoyaki apa lama suwe angel jadi dadane angel. Nah, kasarannya gitu. Nah Bu, kenapa kita bicara dari 1000 HPK itu tren sekarang itu loh Bu, yang masalah stunting, tahu Bu stunting? Nah, stunting apa Bu stunting? Kondisi apa? Terlambat pertumbuhan. Gagal tumbuh gitu Bu. Gagal tumbuh
itu bisa ditandai dengan tinggi badan anak tuh biasanya kurang gitu Bu, kurang beda dengan teman-teman usianya gitu Bu. Nah ditambah lagi itu dengan penyakit penyerta, misalkan ada infeksi yang berlanjut gitu loh Bu. Nah, itu adalah salah satu dari penyebab stunting. Nah kebetulan ini di BKB Aster ini kan sudah terpasang namanya ini apa Bu, kartu poster pintar ya Bu ya. Ini tuh adalah kartu terkait untuk mendeteksi apakah anak itu nanti dikatakan apa gitu beresiko stunting maupun mboten. Di dalam kartu ini tuh sudah banyak apa gitu ilmu-ilmu dari pengertian stunting itu apa. Ada tak Bu di sini Bu? Pengertian stunting itu apa? Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi dan kebiasaan buruk seperti itu Bu. Terus ada juga nih akibat dari stunting. Yang ini lebih beda sama ini. Yang ini itu kecil, kosong gitu. Nah ini terus yang kedua tuh ini anak normal itu kan otaknya beda gitu. Nah ini adalah kasarannya seperti itu. Akibat dari stunting adalah anak kurang cerdas. Nah, itu pasti motorik anaknya mesti beda dengan anak-anak yang normal pada biasanya. Terus ini sering mudah sakit biasanya. Nah, anak berisiko stunting atau sudah stunting itu seperti itu. Oke, di sini di dalam poster pintar itu juga ada cara terkait pencegahan stunting gitu Bu. Ini pemberian tablet tambah darah itu dimulai dari kehamilan ya Bu ya. Calon pengantin biasanya di puskesmas dan misalkan apa namanya Bu? HB-nya gitu. HB-nya itu misalkan kurang atau selilanya juga kurang dari 2,3,5 itu nggak begitu, nanti dikasih tablet tambah darah sama puskesmas biasanya gitu. Terus ini terkait apa nggih pemenuhan gizinya juga harus diperhatikan ya, misalnya nanti untuk pencegahan stunting. Ini ada gambar cuci tangan berarti PHBS-nya gitu nggih. PHBS-nya ya harus diperhatikan. Nah ini menyusui itu berarti khusus untuk anak usia itu 0 sampai 2 tahun itu, terlebih lagi di anak usia 0 sampai 6 bulan itu harus eksklusif harus eksklusif. Ini ada pemberian vitamin seperti itu. Nah ini nanti bisa dimanfaatkan ya, misalkan anak berkunjung pas posyandu terus ikut BKB ini dan misalkan anaknya itu nanti bisa dilakukan pengukuran apakah nanti itu normal maupun mboten. Di sini tuh ideal untuk anak usia 9 bulan, terus ini 12 bulan, 18 bulan, terus anak usia 2 tahun itu idealnya ada di sini. Oke, itu nggih. Yang biru itu untuk yang laki-laki idealnya tuh ini. Terus yang pink ini tuh Bu bagian kiri ini nggih itu adalah untuk yang perempuan seperti itu. Paham nggih Ibu nggih? Paham. Salam BKB lagi yuk. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Oke. Nah, pentingnya ASI itu apa Bu yang Ibu ketahui? Apa Bu? Untuk Kekebalan anak gitu nggih. Daya tahan tubuh anak gitu nggih Bu. Terus ada juga ASI yo gampang, murah, praktis, ekonomis gitu ya Bu. Pengalaman gimana? Pinten Bu? Nggih, itu sama apa efek psikologisnya itu bisa meningkatkan kedekatan juga loh Bu. ASI itu kedekatan antara si ibu dengan anak. Leres mboten? Leres. Terus yang perlu diperhatikan juga tuh terkait pemberian ASI yang pertama kali keluar tuh namanya apa? Kolostrum. Ada yang tahu? Apa bunyinya? Kolostrum. Betul. Itu kayak apa bentuknya Bu? Kuning, cairan kuning gitu nggih Bu nggih. Nah, itu yang misalkan di wilayah ibu-ibu semua di tetangganya misalkan ada yang baru lahir kan. Terus diingetin ya Bu ya. ASI eksklusifnya. Kolostrumnya atau cairan yang pertama kali keluar tuh harus diminumkan ke bayinya gitu Bu. Itu penting sekali. Itu buat kekebalan tubuh, terus bisa untuk menghindari resiko-resiko penyakit gitu loh Bu. Gitu, leres mboten? Leres. Oke. Terus ngomong-ngomong ASI toh Bu,
ngomong-ngomong ASI, kita tuh juga belajar bagaimana ini ada tata caranya terkait waktu dan cara menyusui ASI. Nah, yang ibu-ibu udah pengalaman nih, biasanya pemberian ASI itu langsung diparingkan ke anaknya atau ada aturan-aturannya biasanya, Bu? Cuci dulu. Ah. Cuci dulu. Ah. Cuci tangan mesti ya. Betul, udah pinter berarti Bu ini, udah pengalaman. Nggih. Ada dua ya, Mas. Terus jadi bertahap ya Bu ya. Iya. Jadi cara menyusui kepada anak tuh harus bertahap. Itu nggih nek misale anak usiane masih yo habis lahiran itu loh Bu, kurang dari 1 minggu itu nggih memberikan ASI itu nggih jangan banyak-banyak dulu itu karena ukuran lambung dari anak tuh masih nggih masih kecil, masih sebiji kayak kelereng atau belum sampai, paling kadang delay gitu ya Bu ya. Nah itu nanti kalau udah usia lebih dari 1 minggu itu nanti bertahap pemberian ASI-nya gitu nggih Bu, berapa milinya itu ada aturannya seperti itu. Terus yang pasti kalau udah 1 minggu lebih bisa dilakukan sesering mungkin misalnya anak tuh sedang lapar, nangis gitu ya Bu ya. Lapar, nangis itu bisa diberikan. Terlebih lagi anak usia 0 sampai 6 bulan tadi harus wajib memberikan ASI eksklusif. Nggak boleh pakai tambahan-tambahan ya Bu ya. Tambahan apa nggih makanan atau minuman lain selain ASI ya Bu ya. Di usia 0 sampai 6 bulan. Itu nggih Bu nggih. Oke, lanjut cara menyusui ASI. Leres. Yang pertama tadi bisa dengan cara cuci tangan dulu, terus pakai masker gitu nggih Bu nggih. Pakai masker. Nggih, kalau lebih apa bagusnya lagi nanti dipakai masker untuk orang tuanya gitu nggih Bu. Dan kadang tuh bersihkan dulu bagian apa nggih Bu nggih nyuwun sewu ya bagian ibunya. Nah itu dibersihkan pakai tisu hangat atau lap kain hangat terlebih dahulu gitu nggih Bu nggih. Itu kadang sing masalah koyo ngene kadang kurang diperhatikan sama ibu-ibu. Selanane bayi. Nah, selanane susu langsung digawe ngono ya Bu ya. Itu mboten bareng. Nggih. Terus cara apa nggih pemberian ASI atau cara duduk pemberian itu juga mempengaruhi ya Bu. Iya. Yang benar gini misalkan kalau belajar kemarin lihat dari dokter Rita sama itu ini pemberian ASI itu yang pertama ini biasanya pada siang hari misalkan duduk ini kayak duduk sikunya ini untuk menaruh kepala bayi gini kayak bayi terus yang tangan sebelahnya ini untuk nahan apa mantap dari bokong dari bayi itu kayak kadang boleh agak setengah senderan gitu kayak itu untuk siang hari. Nah misalkan malam ya bisa karo bubuk gitu kan bubuk terus karo bubuk selonjoran tidur gitu ke bubuk sambil dilus-lus malam hari ibu yang tidur oke itu terkait tentang ASI. Nah ini kita bicara tentang nah ini loh Bu perkembangan pada balita pada umumnya tuh kayak gini loh Bu. Ini dari usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan tuh harusnya gimana? Terus sampai usia 1 tahun tuh gimana? Nah, nek Ibu lihat pada gambar ini nek di usia 0 sampai 3 bulan tuh perkembangan yang harusnya tuh bayi kayak gimana? Sudah bisa itu nggih Bu nggih. Ngangkat kepala, terus senyum sama bapaknya sama ibunya gitu nggih Bu nggih. Nggih, terus ini yang dari anak usia 3 sampai 6 bulan tuh menegakkan kepala tuh udah bisa ngangkat 90 derajat gitu nggih Bu nggih. Ini ada nggih anak usia sampai 0 sampai 6 bulan. Nah, kadang tuh bisa harus mulai ngeranggeh-ranggeh barang ning sekitare gitu Bu. Ini idealnya seperti itu. Nah, ini yang anak usia 6 sampai 9 bulan udah bisa duduk sendiri, gitu Bu? Dia udah bisa duduk sendiri, terus kadang wis ngenali mukane bapakne apa
ibu nih gitu. Kadang malah wedi loh Bu, gitu. Kadang udah mulai takut sama orang yang di sekitarnya gitu Bu. Ini sudah bisa masuk di usia yang 6 sampai 9 bulan. Terus yang usia 9 sampai 12 bulan ini Bu, idealnya itu sudah bisa mulai untuk latihan berdiri ya Bu ya, latihan berdiri. Terus bisa juga ada apa nggih? Wis ono tanda-tandane misalnya dia pengen buang air kecil apa buang air besar gitu nggih Bu. Ini anak di usia 9 sampai 12 bulan ini sudah biasanya nggih krasa. Kadang ada yang sudah bisa ngomong gitu nggih Bu. Itu perkembangan dari balita. Terus ini, nah ini udah gede lagi ya Bu ya. Usia 12 sampai 18 bulan. Apa sih, so lari-lari ya Bu ya. Lari-lari terus bisa untuk keliling rumah ya Bu ya. Keliling rumah udah rono rene lah istilahnya gitu nggih Bu. Nah, ini adalah di usia 12 sampai 18 bulan. Nah, sampai usia 2 tahun ini udah bisa bermain, misalkan nyusun benda-benda, terus sudah bisa makan bareng ya Bu ya, biasanya Bu ya. Sudah bisa makan seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan di usia sampai 2 tahun. Nah, ini lebih lagi nanti udah lebih dari 2 tahun, nah, udah bisa makan, minum. Nah, ini sih tadi belum bisa ngapain-ngapain udah bisa gambar, nulis, coret-coret gitu kayak mungkin. Nah, ini udah membersihkan badannya sendiri, mandi sendiri kadang. Nah, ini di perkembangan pada anak. Nah, ini harus diperhatikan di buku KKA ini Bu, pentingnya buku KKA. Nah, ini kan sudah ada ini usia segini tuh harusnya udah bisa, misalkan usia 11 bulan udah bisa bertepuk tangan, salam, dada ini udah bisa. Terus ini harus diperhatikan juga di dalam buku KKA ini ada rangsangannya itu loh Bu, ada tugasnya. Di bagian kanan itu kan tugas. Terus bagian kiri ini kan ada pesan-pesan. Tadi misalnya anak datang ke posyandu, datang ke BKB, misalnya durung iso iki, engko iso diberikan apa nggih penyuluhan atau dikasih tahu lah orang tuanya PR sing kudu dilakoni selama 1 bulan meneh, terus sampai kedatang ke posyandu meneh itu nanti harus ngapain gitu nggih Bu. Nah, ini PR-nya kalau untuk yang buku KKA ini, ayolah Bu, ajak orang tua tuh yang ngajari anaknya gitu Bu. Orang ini ibu itu bapaknya dijak Bu. Rata-rata yang berarti yang merawat bapaknya apa ibu? Ibu. Peran dari orang ayahnya kurang ya Bu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, intinya gitu Bu. Kita itu harus perhatikan terkait 1000 hari pertama kehidupan dari anak usia 0 sampai kadang dimulai hamil gitu, dari hamil sampai nanti anak usia 2 tahun. Kadang sekarang tuh kurang dari 3 bulan calon pengantin mau nikah itu loh Bu, itu harus ada pembinaan juga. Nah, itu adalah nanti bibit-bibit misalnya anak beresiko stunting itu dari calon pengantin itu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kita belajar dari terkait 1000 HPK, apa itu stunting tadi, yang pasti tujuannya kan kita untuk membentuk keluarga itu yang penerapan dari 8 fungsi keluarga, penerapan 8 fungsi di dalam keluarga. Ada apa aja Bu? Agama, terus ada budaya, sosial budaya, cinta kasih sayang, itu nek saya tuh menyingkatnya tuh namanya Abu Cindung Redi Eling. Agama, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, terus reproduksi, terus di pendidikan, ekonomi, eling. Agama itu adalah untuk keluarga sebagai penuntun dari ibadah. Contoh dari fungsi agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa Bu? Mengajarkan anak sholat, ngaji, itu masuk dari contoh dari fungsi agama. Terus dari budaya itu dengan cara tutur katanya itu loh Bu, yang sopan, lembut,
tidak bengok-bengok ngoten niku kasarannya. Itu adalah dari fungsi budaya, terus cinta dan kasih sayang. Ya harapannya nanti keluarga itu bisa memberikan cinta atau kasih sayang pada anaknya gitu nggih Bu nggih. Perlindungan nggih, keluarga itu nggih bisa memberikan rasa aman ya Bu ya. Rasa aman kepada anak gitu nggih Bu nggih. Terus dari reproduksi, nah reproduksi itu fungsi keluarga di reproduksi itu terutama misalnya anak udah remaja gitu loh Bu. Jadi anak tuh udah peduli dengan kesehatan reproduksinya itu nggih Bu nggih. Sudah peduli cara merawat reproduksinya, terus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak misalkan kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini gitu kan. Itu dari fungsi reproduksi. Terus dari fungsi pendidikan. Nah, pendidikan yang pertama dilakukan anak itu pendidikan bukan dimulai dari misalkan anak masuk PAUD atau masuk TK gitu, tapi pendidikan yang pertama kali dilakukan itu adalah pendidikan di keluarga. Betul, itu adalah fungsi pendidikan. Itu apa? Ekonomi nggih. Anak tuh ya harapannya bisa apa nggih, bertanggung jawab untuk mengelola ekonominya gitu nggih, hemat, tidak boros, nah kasarnya gitu. Boten jajanan terus ngoten nggih. Itu fungsi ekonomi. Terus yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Gitu Bu nggih. Lingkungan nggih harapannya nggih nanti anak keluarga itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, sosialisasi gitu nggih Bu nggih. Sering kumpulan. Nah, gitu adalah contoh dari fungsi lingkungan. Terus pentingnya 1000 HPK tadi nggih Bu nggih, kita belajar tentang hal itu. Nek bahasa Inggris iki golden period gitu ta Bu. Golden period itu apa? Golden itu emas, periode emas gitu nggih Bu nggih. Nah, ini adalah masa yang enggak boleh dilewatkan tadi. Terus dari ini pentingnya menggunakan KKA ya Bu nggih. Bu, harapannya setiap BKB nanti pengisian KKA ini rutin ya Bu ya. Rutin dilakukan, ditanyakan. Bu kadernya menanyakan, aktif gitu nggih Bu nggih. Syukur-syukur diingatkan untuk orang tuanya itu nanti nggih itu apa namanya memberikan stimulasi atau rangsangan di rumah untuk mengajarkan anaknya di rumah. Itu nggih Bu nggih. Oke. Kurang lebih seperti ini pertemuan pada hari ini. Bulan depan kita mau membahas apa? Bulan depan kita membahas tentang ini ya Bu ya. Tentang macam-macam alat reproduksi ya Bu ya. Alat reproduksi, alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dari pria dan wanita. Macam-macam ini biasanya Bu kader KB hafal. Kontrasepsi itu apa aja? Ada hormonal, non hormonal, terus jangka panjang, jangka pendek. Itu kayak besok minggu depan, bulan depan biasanya tanggal 16 ya Bu ya. 13. Oke, pertemuan BKB tanggal 13. Nah, nanti kita belajar ini tentang macam-macam alat reproduksi. Oke. Di sini ada pengalaman yang enggak BKB ada di sini? Oh, banyak. Banyak. Bu Ina KB mboten? Alasan enggak ber-KB kenapa, Bu? Kan saya kayak siji to, Mas. Pengen nambah, tapi ya wis. Kadang ada juga alasan enggak ber-KB itu misalnya lagi musoni gitu, musoni takut gemuk gitu nggih. Di minggu depan, di bulan depan kita tuh bisa belajar nih alat kontrasepsi apa yang cocok untuk mengatasi hal itu nggih Bu nggih. Misalnya kayak takut gemuk atau apa nanti diarahkan ke IUD atau kondom gitu nggih Bu nggih. Nanti kita belajar itu bagaimana mitos dan faktanya yang ada di masyarakat yang beredar gitu nggih Bu nggih. Nanti kita belajar terkait hal itu. Yuk, sebelum kita tutup kita nyanyi dari penerapan 8 fungsi keluarga ya Bu ya. Ya, berdiri boleh? 8 fungsi keluarga. Agama yang pertama, yang keras, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi
saya gitu nggih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Harapannya bisa nambah lagi gitu nggih nanti yang ikut BKP di master ini gitu nggih. Dikasih sama ini insyaallah gitu nggih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.